berada di pembelajaran tematik tema 9. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi. Mari kita belajar sebagai sumber energi. Jadi, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu disebut sebagai sumber energi. Maksudnya, nah, macam-macam sumber energi itu ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau sumber energi yang dapat diperbarui itu adalah sumber energi yang dapat dihasilkan secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus, secara alami dan berkelanjutan. Sementara kalau sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang butuh jutaan tahun untuk dapat dihasilkan, ya, butuh waktu yang lama untuk dapat dihasilkan. Oke, nah kita masuk ke contoh-contoh sumber energi terbaharui. Itu ada energi matahari atau tenaga surya, ada tenaga air, ya, kemudian energi panas bumi, tenaga angin, energi pasang surut, dan energi biomasa dari makhluk hidup. Sementara, ya, kalau sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan mineral alam. Oke, kita akan mempelajari tentang sumber energi. Ya, energi alternatif itu adalah energi yang berasal dari terbaru. Ciri-cirinya energi alternatif itu dapat digunakan secara berulang-ulang, kemudian juga jumlahnya berlimpah, ya, ramah lingkungan, tidak merusak alam, dan dia bersifat aman, ya. Untuk sumber energi alternatif, tenaga surya, ya, ada tenaga air, tenaga angin, membahas tenaga surya. Nah, diperhatikan tenaga surya berasal dari energi matahari. Nah, perhatikan. Nah, di sini energi matahari atau tenaga surya itu berfungsi untuk menghasilkan yang namanya pembangkit listrik. Makanya disebut sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dengan bantuan panel surya, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah panel surya. Kemudian kita masuk lagi. Ini adalah cara kerjanya pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel surya, ya, di mana matahari ditangkap oleh panel surya kemudian disalurkan, ya, ke dalam suatu baterai, kemudian transmisi ke rumah-rumah, ya. Lanjut lagi. Kemudian masuk ke tenaga air. Nah, tenaga air ini menghasilkan pembangkit listrik yang disebut sebagai PLTA. Yaitu PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan energi air untuk menghasilkan listrik dengan bantuan generator, ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah gambar di mana pembangkit listrik dihasilkan melalui tenaga air, ya. Lanjut lagi, kemudian komponen PLTA itu ada bendungan atau disebut waduk, ada pipa pesat, kemudian ada pipa udara, ada turbin, generator, dan yang terakhir adalah jalur transmisi, ya. Kemudian fungsi-fungsinya. Nah, perhatikan fungsi-fungsinya. Bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar. Pipa pesat berfungsi untuk menyalurkan air. Pipa udara berfungsi untuk mencegah agar pipa pesat tidak tersumbat. Kemudian turbin berfungsi untuk mengubah energi air menjadi energi mekanik atau energi gerak, ya. Lanjut lagi, kemudian generator. Nah, generator berfungsi mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik yang menghasilkan pembangkit listrik. Kemudian itu adalah jalur transmisi yang berfungsi untuk mengaliri listrik, ya, dan LTA. Nah, perhatikan baik-baik, ini adalah sungai. Pesat ini dialirkan kemudian masuk, ya, ke dalam turbin. Nah, di dalam turbin energi air diubah menjadi energi gerak, kemudian masuk lagi ke generator di mana energi gerak atau mekanik berubah menjadi energi listrik, di mana energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke rumah. Sekarang adalah tenaga angin, nah, disebut sebagai PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu nama lain dari angin.
cara kerja tenaga angin. Perhatikan angin yang ada di udara, kemudian ditangkap oleh atau kincir angin, di mana di sini energi angin diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak. Ya. Kemudian energi gerak tersebut masuk ke dalam generator, di mana energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik ya. Kemudian disimpan, setelah disimpan kemudian akan dialiri melalui jalur transmisi ya ke rumah-rumah. Oke. Sekarang kita masuk ke energi panas ya. Energi panas bumi itu adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan magma. Jadi panasnya dihasilkan dari pergerakan magma di perut bumi ya. Di mana uap yang dipanaskan tersebut digunakan untuk menggerakkan generator supaya generator tersebut dapat menghasilkan energi listrik ya. Nah, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Nah, ini perhatikan ya. Panas bumi ya dialirkan melalui turbin ya. Setelah itu di turbin uapnya itu akan digunakan di generator untuk menghasilkan energi listrik ya, yang akan disalurkan. Diperhatikan ini ada jalur transmisi yang berfungsi untuk mengaliri energi listrik ke rumah-rumah penduduk ya. Nah ya, boleh dibaca lagi nanti slide yang sudah Miss Bola bagikan. Kemudian lanjut lagi. Nah, keunggulan atau kelebihan dari sumber energi alternatif yaitu sumber energi alternatif dapat diperbaharukan dan tidak akan pernah habis, bersifat ramah lingkungan, dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Keunggulan sumber energi alternatif yaitu menghemat pengeluaran, ya, dapat menghemat pengeluaran, kemudian mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kekurangan energi alternatif adalah kurangnya sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia yang tampilnya terbatas, kemudian dipengaruhi oleh musim, contohnya air. Musim kemarau ya air tidak dihasilkan, maka tidak dapat dihasilkan pembangkit listrik ya. Kemudian masih memerlukan bahan cadangan impor. Setelah itu memerlukan biaya yang besar di awal penggunaan. Kenapa memerlukan biaya yang besar di awal penggunaan? Karena berfungsi untuk membeli alat-alat dan bahan-bahan. Alat-alat dan bahan-bahannya itu biasanya cukup mahal harganya. Tetapi kalau sudah di pertengahan dari akhir, sudah bisa menghemat biaya. Selesai, terima kasih. Demikianlah pembelajaran tematik hari ini. Hari ini Miss Bola juga akan share tentang tugas tematik dikumpulkan ke email masing-masing kelas ya. Tolong untuk dikumpulkan di email masing-masing kelas. Miss tunggu sampai besok jam 9 pagi. Terima kasih, selamat pagi.